Oke teman-teman, kali ini kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara merender, men-save, dan juga merender sebagai file video MP4 ya teman-teman. Jadi pada dasarnya OpenToonz itu nggak ada format render yang menggunakan MP4. Kalau format standarnya itu dia, bentar kakak cek dulu. Nah dia itu cuman ada yang ini, AVI, JPG, dan juga TIFF. Nah, yang lainnya nggak ada. Nah, sekarang pertama-tama sebelum kakak ajarin render atau save, pertama-tama kakak akan ajarkan kalian bagaimana cara supaya bisa import menjadi file MP4. Karena di tugas kalian sendiri itu nggak bisa dikirim kalau masih formatnya AVI. Jadi kita gunakan MP4 sebagai format standarnya. Jadi kita munculin dulu. Gimana caranya? Untuk memunculkan MP4 itu kita butuh yang namanya plugin tambahan atau alat tambahan yang akan kita download dan integrasikan ke dalam OpenToonz supaya bisa merender menggunakan MP4. Nah, plugin apa yang akan kita gunakan? Namanya adalah FFmpeg. Namanya adalah FFmpeg. Nah, itu teman-teman. Jadi namanya itu adalah FFmpeg. Itu plugin yang akan kita gunakan gitu. Ini kakak close dulu OpenToonz ya. Lalu yang pertama kita download dulu FFmpeg-nya untuk OpenToonz. Kita ketik aja di Google FFm OpenToonz. Kalau misalnya kalian butuh linknya, kalian juga bisa langsung aja chat kakak ya. Nah ini udah nih. Using FFmpeg with OpenToonz. Klik. Nah, selanjutnya akan muncul halaman ini, Mpeg-nya. Kalian bisa klik bagian sini aja, download FFmpeg. Klik ya, teman-teman. Nah, di sini ada pilihan nih. Ini tergantung jenis laptop kalian ya. Kalau kakak sendiri menggunakan Windows, ciri-ciri Windows itu adalah di sini ada tombol Win-nya. Ciri-ciri Windows itu di sini ada tombol Win. Di sini ada tombol Windows-nya. Nah, tuh berarti itu adalah Windows. Kalian pilih aja Windows di sini. Atau kalian bisa pilih yang ini deh. Windows built by BTBN. Kita klik. Selanjutnya kalian bisa pilih salah satunya aja ya di sini. Kita pakai yang Win64 ini, yang formatnya zip aja nggak apa-apa. FFmpeg Master Win64 ya. Kalau kalian menggunakan Windows yang 64 bit, pakai yang ini. Kita klik. Selanjutnya lagi proses download ya. Nah ini kita tunggu dulu, jadi ini kakak stop sebentar lagi ya teman-teman. Nah ini udah selesai downloadnya. Kalau udah selesai downloadnya, kalian bisa buka aja open folder di sini. Setelah itu kalian bisa klik kanan, terus extract here ya. Sini extract here. Nah kita tunggu dulu. Nah setelah muncul nih foldernya keluar, bentar. Ini kita cut aja atau copy boleh, Ctrl X atau Ctrl C. Kalian lebih suka X. Setelah itu kita masukin ke drive C atau ini ya, sistem. Kita copyin di sini aja. Ctrl V atau paste. Setelah selesai, di dalam folder ini ada yang namanya folder bin. Nah, di dalam bin inilah yang nanti kita akan integrasikan kepada OpenToonz supaya dia bisa render menggunakan MP4 dan lain-lain di sini. FFmpeg ini. Oke. Kalau sudah kita close. Kita buka OpenToonz-nya dulu.
Nah, setelah itu, ini kita close aja nggak apa-apa. Kita akan melakukan integrasi atau, menanam plugin FFmpeg ke dalam OpenToonz supaya bisa install, maksudnya supaya bisa render menggunakan MP4. Kita klik file, lalu pilih preference. Lalu setelah itu kita pilih yang namanya import dan export. Nah, lalu di sini ada FFmpeg-Path. Nah, ini FFmpeg-Path. Kita klik, kita cari di tempat penyimpanannya tadi di My Computer ya, di drive C. Nah, di sini di folder ini lalu di dalam bin. Nah, di dalam bin ini kita klik binnya, lalu pilih. Setelah jadi selesai ya, udah. Nah, ini udah kita close aja kalau udah. Kita close dulu OpenToonz-nya, dibuka ulang. Kita buka ulang OpenToonz-nya. Nah, setelah itu kita coba ya. Misal Kakak pengen buat animasi apa gitu ya. Pakai keyframe aja deh sebagai contoh. Kakak pakai keyframe aja. Setelah itu misalkan di sini ada bola, bukan bola ya. eh, Bola aja deh biar cepet. Misalnya di sini ada bola. Nah, ada bola nih, teman-teman. Nah, misalnya Kak masuk lagi, ada bola, lalu kita paste, Kakak pindah di sini. Misalnya ini kita pakai buat keyframe aja ya, teman-teman, biar lebih cepat aja pakai keyframe. Hmm. Ini mungkin gerakannya agak cepet, nggak apa-apa. Ini kita atur 12 aja standarnya. Ini contoh aja supaya bisa kita render ya, sebagai contoh. Walaupun masih agak kecepatan juga nggak masalah. Oke, nah ini kan coba kita tes. Kita klik render, output setting, lalu pilih file. Nah, di sini pertama kalian bisa atur dulu tempat penyimpanannya ya, teman-teman. Tempat penyimpanan rendernya. eh nah, di sini udah ada yang namanya format MP4 tuh. MP4-nya udah ada tuh, MP4. Nah, itu ya. Di sini ada MP4 gitu. Jadi kalian bisa ada GIF, ada MP4 gitu. Nah, ini bisa kalian render pakai MP4. Selanjutnya bagaimana cara melakukan render dan juga save di dalam OpenToonz sendiri. Di dalam OpenToonz sendiri, untuk render itu hampir sama istilahnya dengan export. Jadi render itu menjadikan animasi yang sudah selesai. Nah, sedangkan save itu menyimpan proyek yang belum selesai. Jadi, kita klik menu render untuk menjadikannya, lalu output setting. Nah, di dalam sini yang pertama kalian lakukan, ada di file setting sini. Pilih dulu tempat penyimpanannya, supaya kalian nggak kehilangan filenya. Caranya klik tombol ini, dan pilih tempat penyimpanan yang ingin atau yang kalian mudah temukan. Contohnya My Document. Kalau setuju, kita pilih. Nah, kalau udah tinggal di render deh. Kalian namain dulu di sini. Namain dulu namanya apa. Misalnya tugas nomor 1 misalnya. Kalian pilih formatnya MP4 aja. Setelah itu klik render. Selesai. Nah, itu cara merender menggunakan MP4. Tapi biasanya untuk laptop yang punya masalah tombol ininya nggak ada ya atau ketutupan tombol ininya, maka cara memilihnya seperti ini. Ikutin ya, teman-teman. Nah, pertama kalian klik pemilihan ini. Setelah itu akan muncul seperti ini tapi tombol sininya nggak ada. Caranya gimana? Tetap kalian tentukan di folder mana yang paling mudah penyimpanannya. Sebentar, ini kebiasaan ya OpenToonz-nya error-error gitu. Jadi nanti tiba-tiba keluar nih OpenToonz nih, teman-teman.
Nah, gitu ya. Ini udah kebuka kok. Kita ulangin lagi ya. Pertama tadi klik ini. Nah, tetap kalian pilih ya di bagian mana. Bentar, ini kepanjangan nih punya Kakak nih. Nah, gini. Nih, biasanya di sebagian laptop yang layarnya kecil, ininya nggak bakal kelihatan nih, susah. Jadi kalian pilih aja di folder mana kalian ingin menyimpan, misalnya mau di dokumen. Kalau tombolnya nggak ada, silahkan copy aja alamatnya di sini. Kita copy sampai di sini, Ctrl C. Setelah itu kembali. Kalau kembalinya juga nggak bisa, cancelnya nggak bisa, kalian bisa klik tombol Escape di dalam keyboard atau ESC, maka dia akan kembali. Setelah itu kalian paste atau paste ke sini. Nah, ke sini kita paste. Selesai. Sama aja. Lalu kalian namain. Setelah itu pakai MP4 render. Selesai. Nih, kita render tes. Nah, ini udah jadi. Udah kita render selesai. Kita bisa lihat hasilnya di dokumen. Render MP4. Namanya tadi apa ya, Kakak lupa. Ya, ini dia. Nih, MP4 tuh. Format MP4. Kalau kita play ya jadi bola. Tapi gerakannya cuma satu kali. Tuh gitu doang. Nah, tapi ini ada MP4 gitu. Udah ya, udah tahu cara merender. Sekarang cara menyimpan proyek yang belum selesai dan akan dikerjakan di lain waktu misalnya. Kalian klik menu file. Sebenarnya OpenToonz ini cara menyimpannya itu sedikit unik. Jadi dia menyimpannya itu di dalam folder, di dalam sebuah folder gitu. Jadi biasanya kalau orang mau cepat dia pakai save all. Tapi save all ini hanya file TNZ dan file bug-nya saja yang akan di-save. Tetapi kalau nanti kalian itu ganti laptop misalnya, kalian ingin pakai file yang lama, biasanya dia nggak semuanya dikembalikan gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa pakai save all ini. Save all, kalian tentukan juga penyimpanannya di mana. Nanti file kalian akan tersimpan dalam format TNZ. Misalnya nih, kita tes save ya. Oke. Nah, ini udah ada tesnya. Nah, ini udah. Selanjutnya Kakak akan hapus bagian sini. Nah, ini udah kita hapus. Coba kita load. Kita load scene. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya tadi. Misalnya tes TNZ tadi. Load. Kita lihat. Tuh, muncul lagi. Itu kalau di satu perangkat ya, teman-teman. Nah, gitu. Itu untuk menyimpan file yang belum selesai. Jadi bisa dilanjutin lagi ke depannya gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga sih bisa juga sih, nggak masalah. Oke, kayak gitu cara menyimpan dan juga mengatur supaya bisa render menggunakan MP4 sebagai file video. Kalau gitu sampai di sini saja, bye bye.